Selamat datang di Denyar Semesta, rumah bagi eksplorasi mendalam tentang keberadaan, sains, dan spiritualitas yang saling berjalin. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kebenaran universal yang tersembunyi dalam kesederhanaan paling hakiki. Sebuah bukti nyata kehadiran ilahi yang begitu dekat, hingga kita seringkali melupakannya. Bayangkan, setiap tarikan nafas yang kau hirup saat ini tidak pernah kau perintahkan, namun ia tetap bekerja tanpa lelah, tanpa jeda. Ada sesuatu di dalam dirimu yang terus menjaga hidupmu, bahkan ketika kau lupa mensyukurinya. Inilah energi autopilot, sistem kehidupan yang diciptakan oleh Sang Maha Cerdas, berjalan sempurna tanpa campur tanganmu. Setiap udara yang masuk membawa pesan dari langit. Setiap hembusan keluar mengembalikan bebanmu ke bumi. Kau tak perlu memikirkan bagaimana ia bekerja, karena yang mengatur bukan otakmu, tapi kehendak yang mengalir melalui setiap selmu. Saat kau tidur, ia tetap terjaga. Saat kau tak sadar, ia tetap bekerja. Dan di antara jeda nafasmu, disitulah Tuhan sedang berbisik, "Aku bersamamu." Maka, renungkanlah, siapakah yang sesungguhnya bernafas melalui dirimu? Siapa yang membuat udara masuk dengan sempurna dan keluar tanpa salah arah? Itu bukan sekadar sistem biologis, itu adalah zikir yang tidak pernah berhenti, pujian yang mengalir tanpa suara, dari kehidupan kepada Sang Pemberi hidup. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena setelah ini, cara Anda memandang setiap tarikan nafas tidak akan pernah sama lagi. Nafas adalah bukti nyata Allah bersamamu. Kajian sains dan spiritual. Kita sering mendengar kata-kata ini. Dia lebih dekat dari urat lehermu. Sebuah janji, sebuah jaminan kedekatan yang sering kita hafalkan, kita renungkan. Tapi pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak dan bertanya, di mana? Di mana letak kedekatan itu? Apa wujudnya? Bagaimana kita bisa merasakannya? Bukan hanya sekedar mempercayainya. Bukankah menjadi ironis bahwa kita sering mencari kedekatan itu di tempat-tempat yang jauh? Kita mencari di tempat-tempat tinggi, di puncak gunung yang sunyi, di kedalaman gua yang gelap. Kita mencari dalam kitab-kitab suci yang tebal, mencoba menguraikan setiap kata, setiap makna. Kita mencari dalam ritual-ritual sakral yang rumit, berharap menemukan koneksi yang mendalam di sana. Kita pergi jauh ke negeri-negeri suci, menyusuri jejak para nabi dan wali, berharap menemukan jejaknya. Padahal, jawabannya ada dalam sesuatu yang begitu sederhana, begitu dekat, begitu esensial, hingga kita hampir selalu melupakannya. Sebuah keajaiban yang terjadi setiap saat, tanpa pernah kita sadari, tanpa pernah kita perintahkan. Sebuah fenomena yang menandai kehidupan dan ketiadaan. Bahkan saat ini juga, dalam hitungan detik sejak video ini mulai, kita telah melakukannya berkali-kali, tanpa jeda, tanpa henti, sebuah irama kehidupan yang terus berdenyut dalam diri kita. Apa itu? Ya, nafas. Nafas kita. Ini bukan sekedar pertukaran gas fisiologis semata. Ini bukan hanya proses biomekanis yang menjaga tubuh tetap hidup. Nafas adalah jembatan paling langsung menuju kesadaran akan kehadiran yang maha dekat. Nafas adalah bukti nyata, manifestasi yang tak terbantahkan bahwa Allah bersamamu di setiap detik keberadaanmu. Mari kita selami lebih dalam dari sudut pandang spiritual dan sains, mengapa nafas adalah misteri kedekatan ilahi yang paling agung. Bukti spiritual. Nafas sebagai manifestasi langsung.
Dalam tradisi spiritual, nafas seringkali dianggap sebagai gerbang menuju dimensi yang lebih tinggi, penghubung antara dunia fisik dan metafisik. Dan Islam, agama yang begitu kaya akan hikmah, memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang ini. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Qaf ayat 16, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Perhatikan frasa krusial ini, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini bukanlah kedekatan secara spasial, melainkan kedekatan esensial, kedekatan yang tak terpisahkan dari keberadaan kita. Tapi bagaimana kita bisa mengalaminya? Bagaimana kita bisa merasakan kedekatan yang tak terlukiskan ini? Lalu, kita beralih pada ayat yang agung, ayat Kursi, di mana Allah menyatakan sifat-sifatnya yang paling mendasar. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, Al-Hayyu, yang Maha Berdiri Sendiri, Al-Qayyum, tidak mengantuk dan tidak tidur, La takhubuhu sinatu wala naum. Dua sifat ilahi ini, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, adalah kunci untuk memahami nafas kita. Bayangkan, sesuatu dalam diri kita yang benar-benar tidak pernah tidur. Bukan pikiran kita, karena pikiran bisa istirahat dalam mimpi, berkelana dalam alam bawah sadar. Bukan jantung kita, karena meski berdetak tanpa henti, detakannya bisa berubah irama, melambat dalam tidur nyenyak dan bahkan bisa berhenti. Tapi nafas ini, dari detik pertama kita lahir, saat tangisan pertama memecah keheningan, sampai hembusan nafas terakhir yang menandakan akhir hayat kita, dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah lelah, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Dia adalah daya hidup itu sendiri, energi primordial yang terus-menerus mengalir menopang seluruh keberadaan kita. Inilah wujud nyata dari sifat Al-Hayyu yang Maha Hidup yang memanifestasi dalam diri kita. Setiap tarikan nafas adalah percikan kehidupan yang terus diperbaharui, sebuah anugerah yang tak pernah putus. Dan Al-Qayyum, yang Maha Berdiri Sendiri, yang Maha Memelihara, adalah kekuatan yang menjaga agar sistem nafas ini terus bekerja tanpa henti, tanpa campur tangan aktif dari kesadaran kita. Dia adalah pemelihara yang tak pernah lalai, menjaga irama kehidupan kita tetap stabil. Setiap hembusan nafas adalah deklarasi dari pemeliharaannya yang tak terbatas, sebuah bukti bahwa kita senantiasa berada dalam penjagaannya. Jadi, secara spiritual, nafas kita bukanlah sekedar aksi mekanik. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan sifat-sifat Tuhan yang Maha Hidup dan Maha Penopang. Ia adalah zikir yang terus-menerus, sebuah pengingat yang tak terucap akan kehadirannya yang tak terpisahkan dari diri kita. Bukti sains, keajaiban sistem yang tidak pernah berhenti. Lalu, bagaimana sains menjelaskan keajaiban yang tak pernah tidur ini? Bagaimana ilmu pengetahuan modern dengan segala kecanggihan dan kemampuannya menguak misteri alam, memahami fungsi nafas yang begitu fundamental dan tak terhentikan ini? Mari kita selami lebih dalam. Ini adalah batang otak kita, sebuah bagian purba di pangkal otak yang sering disebut sebagai otak reptil karena kesamaan fungsinya dengan otak hewan-hewan purba. Disinilah pusat kendali nafas kita berada. Yang menarik adalah dia bekerja secara otonom. Kita tidak perlu memerintahkan, "Hei paru-paru, kembangkan sekarang. Hei diafragma, kontraksilah." Bahkan kita tidak perlu memikirkannya sama sekali. Sistem ini bekerja secara otomatis dengan presisi yang luar biasa. Bahkan ketika kita pingsan, ketika kita tidur pulas dalam kegelapan malam, ketika kesadaran kita sepenuhnya terlelap, sistem ini tetap bekerja tanpa henti. Ini adalah autopilot sempurna, sebuah mekanisme cerdas yang telah dipasang oleh Sang Pencipta, memastikan bahwa kehidupan terus berlanjut tanpa perlu intervensi sadar kita. Bukankah ini sebuah arsitektur yang melampaui segala bentuk kecerdasan yang kita kenal? Sebuah sistem yang dirancang untuk menjaga kita tetap hidup, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Tapi,
keajaiban tidak berhenti di situ. Tidak hanya terbatas pada sistem pernafasan di paru-paru. Setiap tarikan nafas kita, oksigennya dibawa oleh aliran darah laksana superhighway menuju ke triliunan sel dalam tubuh kita. Bayangkan, setiap sel, setiap unit terkecil kehidupan dalam diri kita membutuhkan oksigen ini untuk berfungsi. Di dalam setiap sel ini ada yang namanya mitokondria, sering disebut sebagai pusat energi sel atau pembangkit listrik sel. Disinilah terjadi yang namanya pernafasan selular, sebuah proses biokimia yang sangat kompleks namun luar biasa efisien. Mitokondria inilah yang mengubah oksigen yang kita hirup bersama dengan nutrisi yang kita makan menjadi ATP, yaitu energi kehidupan yang menggerakkan setiap fungsi sel, dari kontraksi otot hingga transmisi sinyal saraf, dari pertumbuhan rambut hingga proses berpikir. Pahamkah kita sekarang? Allah tidak hanya dekat pada tarikan nafas kita yang kasat mata, tapi Dia bekerja pada level yang paling mikro, yang paling fundamental di dalam setiap sel tubuh kita. Kehadirannya bukan hanya di luar diri, melainkan terpatri dalam inti keberadaan setiap sel. Inilah jawaban mengapa Dia Maha mengetahui segala sesuatu tentang kita, karena Dia hadir dan bekerja pada level yang paling fundamental dari keberadaan kita, membentuk dan menopang kehidupan dari detik ke detik, dari sel ke sel. Setiap nafas, setiap sel yang berenergi adalah saksi bisu dari kehadiran dan kekuasaannya yang tak terbatas. Praktik zikir nafas menyatukan sains dan spiritual. Pengetahuan ini, seberapapun mendalamnya, akan menjadi hidup dan bermakna ketika kita mengalaminya sendiri. Saatnya untuk tidak hanya memahami secara intelektual, tetapi juga merasakan secara spiritual dan fisik. Sekarang, mari kita praktikkan bersama sebuah bentuk meditasi yang sederhana namun mendalam, yang kami sebut zikir nafas. Anda tidak perlu peralatan khusus, tidak perlu ruang khusus. Hanya butuh 3 menit waktu Anda dan kesediaan untuk benar-benar hadir. Ini adalah praktik untuk menyatukan kesadaran spiritual tentang Al-Hayyu dan Al-Qayyum dengan keajaiban fisiologis nafas yang kita selami barusan. Langkah pertama, persiapan 30 detik. Duduklah dengan nyaman di kursi atau di lantai, punggung tegak tapi rileks, bahu Anda tidak tegang. Tutup mata Anda perlahan, biarkan pandangan Anda beralih ke dalam. Bawa perhatian Anda sepenuhnya ke nafas Anda. Rasakan nafas yang masuk dan keluar dari tubuh Anda. Jangan berusaha mengubahnya, jangan menilainya. Cukup rasakan. Rasakan sensasinya di hidung, di tenggorokan, atau di perut Anda. Biarkan nafas Anda menjadi alami dan ritmis. Langkah kedua, zikir nafas 2 menit. Sekarang, saat Anda menarik nafas, dalam hati ucapkan, Ya Hayyu, wahai yang maha hidup. Rasakan kehidupan, energi dan kesegaran mengalir, memenuhi setiap rongga, setiap sel dalam tubuh Anda. Biarkan diri Anda merasakan kehadiran yang maha hidup dalam setiap tarikan nafas. Saat Anda menghembuskan nafas, dalam hati ucapkan, Ya Qayyum, wahai pemelihara alam semesta. Rasakan semua beban, semua kegelisahan, semua kekhawatiran lepas dari diri Anda. Serahkan semua urusan kepadanya, kepada yang maha berdiri sendiri, yang maha memelihara segalanya. Biarkan diri Anda merasakan kedamaian dan penyerahan diri yang mendalam. Ulangi panduan ini dengan irama yang tenang selama 2 menit. Anda bisa membayangkan nafas Anda seperti gelombang. Masuk membawa kehidupan, keluar membawa ketenangan dan penyerahan.
Panduan lanjutan untuk 2 menit. Tarik nafas, Ya Hayyu. Rasakan vitalitas. Hembuskan nafas, Ya Qayyum. Lepaskan beban, pasrahkan. Tarik nafas, Ya Hayyu. Energi baru mengisi. Hembuskan nafas, Ya Qayyum. Ketenangan meliputi. Teruslah dalam irama ini, biarkan setiap nafas menjadi zikir, menjadi afirmasi kehadirannya. Perlahan, bawa kembali kesadaran Anda ke ruangan ini. Goyangkan jari-jari tangan dan kaki Anda. Saat Anda siap, buka mata Anda dengan lembut. Penutup, membawa kesadaran ke kehidupan sehari-hari. Bagaimana rasanya? Mungkin Anda merasakan ketenangan, mungkin kesadaran baru, atau mungkin hanya sedikit perbedaan. Tidak masalah. Yang terpenting adalah Anda telah mencoba untuk benar-benar merasakan dan menyadari. Dan inilah hadiah terbesar dari kesadaran ini. Kita bisa membawanya ke dalam hidup sehari-hari. Anda tidak perlu duduk bermeditasi selama jam-jam setiap hari. Cukup bawa kesadaran ini ke dalam setiap momen. Setiap kali Anda merasa stres, cemas, atau terbebani, luangkan waktu sejenak. Ambil satu tarikan nafas dalam hati ucapkan, Ya Hayyu. Rasakan kekuatan hidup yang diperbaharui. Setiap kali Anda menghadapi ketidakpastian, kekecewaan atau merasa tidak berdaya, hembuskan nafas perlahan. Dalam hati ucapkan, Ya Qayyum. Lepaskan semua yang tidak bisa Anda kendalikan. Serahkan kepada Sang Pemelihara. Nafas yang selama ini berjalan otomatis, yang sering kita abaikan, kini menjadi jembatan yang menyadarkan kita akan kehadiran yang maha dekat. Ia adalah zikir yang tak pernah terputus, sebuah doa yang tak pernah terucap, namun senantiasa ada. Setiap tarikan dan hembusan adalah afirmasi bahwa Allah bersamamu di setiap momen kehidupan. Ini bukan lagi sekedar keyakinan, ini adalah pengalaman. Bagaimana pengalaman Anda mencoba dzikir nafas ini? Adakah sensasi atau pencerahan yang Anda rasakan? Ceritakan di kolom komentar di bawah. Kami ingin mendengar kisah Anda. Jika video ini bermanfaat, jika ia telah membuka perspektif baru bagi Anda, jangan ragu untuk berikan like, subscribe channel Denyar Semesta untuk konten inspiratif lainnya, dan yang paling penting, share kepada orang-orang yang Anda sayangi. Mari kita sebarkan kesadaran ini bahwa bukti nyata Allah bersama kita selalu ada dalam setiap nafas yang kita hirup. Terima kasih telah menonton. Semoga kedamaian dan kesadaran senantiasa menyertai setiap nafas Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.